Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Karendem Malempang, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Harus. Yang saya hormati dan kita banggakan tuan rumah, Bapak Rektor Universitas Palangkaraya, Profesor Dr. Insinyur Salampak Dohong MS, sama-sama dohong, tapi sebetulnya mungkin juga sama karena kakek saya dulu dari Kahayan juga, karena kakek itu pedagang dulu, jadi merantaunya kemana-mana sampai ke Katingan sampai ke Mentayan. Yang saya hormati Gubernur Kalimantan Tengah, jadi posisi beliau seorang gubernur. Ya, yang saya hormati juga tadi maaf ya bersama Pak Wakil Rektor, ini ada Pak Wakil Rektor 3 Bapak Dr. Wijanarga, bidang kemahasiswaan dan alumni ya. Kemudian Porkompida Provinsi Kalimantan Tengah, mudah-mudahan ada yang hadir. Kemudian ini saya perkenalkan sekalian jajaran KLHK supaya orang-orang di daerah kenal. Yang pertama dulu Bapak Kepala Badan Standarisasi dan Instrumen KLHK, Bapak Ari Sujianto. Silakan Pak berdiri Pak, supaya orang tahu. Ini eselon 1 di KLHK, jadi sama dengan Dirjen posisinya. Kemudian juga Direktur KKH, Bapak Nunu, silakan berdiri. Ini di Direktorat Jenderal KSDAE, kemarin Bapak Dirjen di sini, pagi tadi izin pulang karena harus mendampingi Komisi 4 DPR RI. Kemudian yang wilayah besar dulu Kalimantan, Kepala Balai Gakum Kalimantan, mana berdiri? Ini namanya asik beliau ini, David Muhammad. Ya, David itu Daud, kalau bahasa Inggris David itu adalah Daud, Muhammad, jadi David Muhammad ya. Kemudian Kepala Balai PPI se-Kalimantan, Yudo. Ini yang nangani kebakaran hutan dan sebagainya. Tadi Gakum Pak Gubernur, tadi Bapak udah menyampaikan peti, nanti saya minta ini Kepala Balai Gakum wilayah Kalimantan untuk cek ya. Kemudian ada Kepala Balai Taman Nasional tadi berdiri, biarpun sudah di depan tadi. Ya, ini. Kemudian Kepala Balai KSDAE Kalimantan Tengah. Nah, ini orangnya. Kebetulan ini baru juga supaya kalian Pak Rektor dan teman-teman tahu dan juga para adik-adik mahasiswa tahu. Kemudian Kepala Balai Taman Nasional Tanjung Puting. Mana ini? Kemudian ada Kepala Balai KSDAE Kalimantan Selatan. Wah, ini orangnya. Ini baru pindah dari Bali, Kepala Balai Taman Nasional Bali Barat pindah ke Kalsel. Kemudian Kepala Balai BPHP. Coba berdiri. Ini baru juga nih. Ya. Saya malah lupa namanya, maaf. Roni, ya, kan udah nama keren Roni ya. Kemudian Kepala Mas Doni ini kepala apa sih? BPKH, berdiri supaya tahu. Kepala Balai KSDAE ada nggak? Maaf, BPDAS ada nggak? Oh, Mas Yusuf. Awak Ajis, ya berdiri. Nih. Jadi kalau mau minta bibit gratis 20 per KTP nih orangnya datang. Jadi kalau Pak Rektor mau bikin tadi apa namanya? Hutan kota di kampusnya nanti dengan Kepala BPDAS ya. Siapa lagi ya? Ada yang ketinggalan nggak? Sudah nggak ada ya. Kemudian rekan-rekan dari tadi ada rekan-rekan dari EPB ya, para pembicara ya, dari BRIN. Kemudian juga dari Borneo Nature Foundation.
Saya lihat ini ada juga Simon Husen, my friend. Welcome back to Palangkaraya. And also Susan Channing, also from BNF International. So welcome back to Palangkaraya. I believe you enjoy to welcome here and working together with us, Ministry of Environment and Forestry, as well as with the University of Palangkaraya. Adik-adik mahasiswa sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama kita selalu patut panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat dan rahmat serta karunia-Nya kita bisa berkumpul di hari ini dalam rangka Sebangau Festival sebetulnya, tapi juga dalam rangka ini ya, seminar nasional tentang populasi orangutan liar di Taman Nasional Sebangau. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Hadirin sekalian yang saya banggakan, saya hormati, dunia sekarang sedang menghadapi yang disebut dengan triple planetary crisis. Yaitu pertama ada urusan perubahan iklim atau climate change, yang kedua adalah urusan polusi, dan yang ketiga adalah kehilangan keanekaragaman hayati. Dalam rangka mengatasi salah satu global crisis tadi, yaitu keanekaragaman hayati yang semakin menghilang, maka pada saat Desember tahun 2022 yang lalu di Montreal, Kanada, disepakati yang namanya Kunming-Montreal Biodiversity Global Biodiversity Framework atau KM-GBF. Di mana waktu itu saya kebetulan menjadi Head of Delegation pemerintah Indonesia di konvensi CBD yang ke-15 yang dilakukan di Montreal tersebut. Nah, sebagai komitmen Indonesia di dalam mengimplementasikan KM-GBF tersebut, maka masing-masing parti atau negara anggota konvensi CBD harus menyesuaikan atau merevisi atau memutakhirkan yang namanya NBZAP. NBZAP itu National Strategy and Action Plan on Biodiversity, atau di Indonesia disebut juga IBZAP, ya, Indonesian Strategy and Action Plan untuk Biodiversity. Dan di dalam KM-GBF itu Bapak Ibu hadirin sekalian, di samping tujuannya mengurangi laju penurunan kehilangan keanekaragaman hayati tadi secara global di tahun 2030, tapi juga ada visi jangka panjangnya yaitu tahun 2050 yang disebut dengan Living in Harmony with Nature. Jadi di dalam Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework ini memandatkan semua pihak untuk, termasuk ini maksudnya pemerintah Indonesia, untuk berkomitmen menetapkan target-target nasional dan mengimplementasikan secara bersama-sama yang stakeholders tadi, kolaborasi Pak Rektor bilang, untuk mewujudkan National Biodiversity Strategy and Action Plan kita atau NBSAP tadi. Dan dokumen NBSAP kita sekarang sudah dalam tahap finalisasi, dan mudah-mudahan sebelum konvensi CBD yang ke-16 di Mali, Kolombia, Oktober tahun ini sudah kita sampaikan ke CBD Sekretariat. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, Sebangau Biodiversity Festival ini diselenggarakan sejalan dengan Pekan Keanekaragaman Hayati Indonesia yang telah dimulai tanggal 10 Mei 2024 kemarin, di mana saya juga membuka acara itu di Manggala, dan juga memperingati Hari Keanekaragaman Hayati Dunia yang diperingati setiap tanggal 22 Mei, dan Hari Lingkungan Hidup yang kita peringati setiap tanggal 5 Juni sebagai rangkaian dari Hari Konservasi Alam Nasional
yang kita peringati setiap tanggal 10 Agustus. Nah, kegiatan Sebangau Biodiversity Festival ini menjadi media untuk menunjukkan komitmen nyata dan kontribusi nyata Taman Nasional beserta mitranya, dalam hal ini pemerintah daerah tentu, perguruan tinggi baik UPR dan lain-lain di daerah dan juga di nasional, masyarakat, dunia usaha di dalam rangka kita mengkonservasi spesies orang utan yang sejalan dengan semangat kita untuk mengurangi laju hilangnya keanekaragaman hayati. Saya sering ditanya Bapak Ibu, ini boleh kan saya nambah mengelaborasi ya Pak Gubernur ya, seperti Pak Gubernur tadi ya. Saya sering dipertanyakan di forum-forum, bahkan tidak ada di nasional, bahkan di tingkat global. Karena saya selalu bilang pentingnya melindungi orang hutan. Kalau tadi Pak Gubernur bilang karbon, bagi saya karbon itu just a biomass, just carbon, very low value. Tetapi kalau kita memasukkan aspek biodiversity di dalamnya, itu bisa jadi high values. Dan orang hutan dipertanyakan, gimana Bapak menilai orang hutan? Itu bahkan ahli-ahli expert luar negeri nanyain, berapa harga sekilo daging orang hutan? Jadi saya bilang, you are already misleading concerning the rules of orang hutan. Saya bilang kita nggak bisa menilai harga orang hutan dari menyamakan dengan harga daging sapi, misalnya, karena orang hutan itu nggak ditransaksikan di pasar. Dagingnya, nggak ada yang jual orang hutan, nggak ada yang jual daging orang hutan kan? Tetapi kita bicara the roles of orang hutan as a seed dispersal agent misalnya. Jangan-jangan orang hutan tuh berhasil merehabilitasi hutan lebih sukses dari manusia. Adik-adik mahasiswa paham kan? Orang hutan itu tadi kan Pak Kepala Balai Taman Nasional bilang makan biji-bijian di rimba, di hutan. Terus dia beolnya kemana-mana. Beolnya tuh jadinya biji-biji kan? Nah ini yang tumbuh, sprouting. Jadi benih-benih baru, tumbuh baru di lantai hutan. Nah peran orang hutan sebagai seed dispersal agent ini, kalau kita hitung secara economic valuation, berat sekali bisa hitungnya. Bisa lebih mahal, bisa lebih besar. Itu satu. Kedua, peran orang hutan di dalam menjaga kesehatan ekosistem hutan. Betul nggak? Is that right, Simon? Because orang hutan, they consume every day leaves and so on and create another sprouting of that leaves, right? You see? Itu ahli orang hutan tuh Simon sama Susan C. Itu yang tidak bisa diperankan oleh manusia. Dan itu kalau kita nilai bagi kesehatan, menjaga kesehatan ekosistem itu luar biasa. Bahkan tidak bisa ternilai oleh uang. Nah ini semua nilai-nilai ekosistem services termasuk biodiversity ini yang harus nanti kita integrasikan di dalam menilai jasa ekosistem. Jadi Taman Nasional Sebangau itu jangan dilihat, oh karena kayu-kayu aja, biomass saja, karbon aja. There are many other environmental services, di dalam Taman Nasional itu. Salah satunya Pak Gubernur, Taman Nasional Sebangau itu kan gambut Pak. Gambut itu menyimpan air tawar terbesar. Fresh water, bukan saline water, bukan salt water, atau apa namanya. Nah ini gudang air tawar loh Pak. Kalau dia hilang ekosistem Taman Nasional Sebangau ini hilang juga air tawarnya kan begitu. Padahal air tawar itu kebutuhan dasar manusia. Siapa yang bisa bertahan hidup tanpa minum air tawar? Angkat tangan coba. Mahasiswa ada yang tahan hidup tanpa minum? Enggak kan? Tapi siapa yang tahan hidup kalau enggak ada bahan bakar minyak? Coba angkat tangan. Bisa hidup tanpa BBM, bensin atau solar. Bisa bertahan hidup siapa? Angkat tangan coba, mahasiswa, mahasiswi.
Oh bisa bertahan hidup semua ya? Nggak bisa hidup artinya. Artinya apa? Air tawar sekarang, apalagi yang di kemasan-kemasan ini, semakin mahal. Bahkan 1 liter air kemasan sekarang bisa jadi lebih mahal dari 1 liter pertama. Nah, adik-adik mahasiswa kadang-kadang kalau ada naik sedikit bahan bakar minyak, demo habis-habisan kan? Tapi kalau ada naik sedikit air tawar atau naik besar air tawar, nggak ada yang demo kan? Padahal tanpa air tawar kita nggak bisa hidup. Tanpa BBM asik kita jalan kaki, naik sepeda dan seterusnya. Nah ini menurut saya nilai besar dari Taman Nasional Sebangau itu Bapak Ibu semua. Jadi banyak ekosistem services yang lainnya. Ikan ya, ini ada alih-alih perikanan misalnya. Di situ kalau nggak ada hutannya habis, terbakar terus, mungkin ikan beto, ikan toman, ikan apa namanya, ikan tapah, walago itu nggak ada lagi. Nah itu akan menyulitkan kita manusia dan seterusnya. Itu pentingnya. Kenapa saya sampaikan di sini? Karena saya kata keynote speech itu terserah yang jadi speakernya, ya ngomongnya. Nah, hadirin sekalian, Taman Nasional Sebangau ini merupakan satu-satunya taman nasional di Indonesia. Ini dicatat ya. Yang lebih dari 90%-nya kawasan ekosistem gambut. Dan kondisinya masih relatif baik, ya. Dan luasnya kurang lebih 543.000 hektar. Dan ini mungkin juga the largest tropical peatland national park ya Pak Nunu ya. Karena Berbak Sembilang nggak sampai begini, Taman Nasional Sentarum nggak sampai seluas ini, kemudian Wasur nggak sebesar ini. Dengan tentu Taman Nasional Sebangau itu potensi keanekaragaman hayatinya yang sangat besar. Salah satu yang menjadi penting biodiversity-nya adalah orang utan Kalimantan atau Pongo pygmaeus namanya. Ada orang utan Sumatera, Pongo albeli ya, dan di tempat-tempat lainnya. Termasuk juga spesies lainnya seperti bekantan, saya yakin ada, monyet ekor panjang, ada rusa, ada macam-macam, termasuk clouded, nggak tahu, clouded leopard ada ya, ada di situ, ada owa-owa, ada juga di situ, bahkan juga termasuk masalah sosial budaya di sekitar Taman Nasional Sebangau yang sangat unik. Nah, sejak ditetapkannya atau ditunjuknya Taman Nasional Sebangau pada tahun 2004, kondisi habitat orang utan di Taman Nasional Sebangau ini terus membaik. Ini berita yang sangat positif. Dengan kondisi di atas 84% dari luas kawasan merupakan habitat orang utan. Jadi habitat orang utan yang sangat luas. 12%-nya masih berupa semak belukar rawa, dan sisanya merupakan badan air serta eks kebakaran hutan yang terjadi tahun 2015, 2019, dan 2023. Pada tahun 2015, ini berdasarkan informasi atau data, populasi orang hutan di Taman Nasional Sebangau ini diperkirakan 6.080 individu. Besar sekali ya populasinya. Nah, berdasarkan survei terbaru tahun 2023, diprediksi jumlah populasi orang hutannya mendekati 8.600 individu. Artinya ada positif perkembangan populasi orang hutan di Taman Nasional Sebangau. Ini berita yang sangat menggembirakan. Sementara di ekosistem lain pada umumnya tadi kehilangan biodiversity, terjadi penurunan. Ini ada terjadi positif growth ya. Nah tentu estimasi ini akan dibahas nanti di seminar ya. Metodologinya, cara-cara menghitungnya dan sebagainya. Jadi kita ingin nanti scientific information-nya lebih didapat pada saat seminar ini. Bagaimana cara menghitung tadi dari jumlah 6.080 menjadi 8.600 orang. Maksudnya 600 individu.
Sehingga ini penting bagi kita untuk selalu menjaga spesies kunci ini. Karena orangutan itu sekaligus flagship species ya. Termasuk juga di dalamnya menjadi sering iconic species yang ada di Taman Nasional Sebangau. Orangutan memang dia mempunyai sifat-sifat liar dan semi soliter. Suka menyendiri gitu loh. Sama seperti manusia mungkin ya, yang masih bujangan suka menyendiri. Orangutan juga begitu. Dan dia punya home range per individunya itu rata-rata 200 bahkan sampai 5.000 hektar jelajahnya dia. Nah, usia orangutan itu juga bahkan sampai ada yang 50 tahun ya, up to 50 years. Is that right, Simon? Ya, artinya hampir setengah abad usianya. Dan nanti mungkin ditanya ke para peneliti ini. Sependek pengetahuan saya, orangutan yang meninggal secara alami di alamnya hampir tidak pernah diketemukan kerangkanya. Ini hipotesis. Kenapa sebabnya? Kecuali orangutan yang dibunuh biasanya ya. Mungkin kita bisa ketemu tengkoraknya, tulang belulangnya. Tapi orangutan yang mati secara alami itu jarang ditemukan di alam. Entah apa sebabnya, itu jadi pertanyaan hipotesis untuk para peneliti. Nah di Taman Nasional Sebangau Bapak Ibu semuanya, ada beberapa pakan favorit orangutan. Salah satunya manggis hutan, ya, atau Garcinia sp, kemudian rambutan hutan, Nevelium, yang diketahui mempunyai menjadi makan favoritnya orang utan. Bahkan orang utan itu tadi saya katakan sebagai pemakan favorit buah-buahan atau frugivora. Di Taman Nasional Sebangau sendiri, orang utan itu memakan buah-buahan hampir lebih dari 72%. Berdasarkan hasil penelitian juga, orang utan memakan buah lebih dari 1.500 jenis tumbuh-tumbuhan, ya. Nah, itu tadi yang seed dispersal system, OIGEN. Bapak Ibu hadirin sekalian, tadi saya sudah sampaikan orang utan itu merupakan flagship species di Taman Nasional Sebangau, sekaligus spesies payung atau umbrella species, yang artinya dengan melindungi secara intensif orang utan, sekaligus akan melindungi berbagai spesies lainnya di Taman Nasional. Jadi dia seperti umbrella species, ya. Jadi menjaga satu spesies ini berkontribusi menjaga ekosistem secara keseluruhan. Berbagai upaya konservasi orangutan telah dan sedang dilakukan di Taman Nasional Sebangau. Antara lain satu, ini Pak Rektor tadi menekankan ini, kolaborasi bersama para pihak seperti Pemprov Kalteng, Pemkop Palangkaraya, Kabupaten Katingan, Pulang Pisau, dalam pengembangan ekowisata bersama masyarakat, termasuk sebetulnya ekowisata pengamatan orangutan atau orangutan watching atau birds orangutan watching, ya. Dua, melakukan kegiatan pemulihan ekosistem serta pembinaan habitat dan populasi pada lokasi yang mengalami degradasi atau kerusakan. Tiga, meningkatkan upaya-upaya perlindungan kawasan baik melalui patroli pengamanan kawasan, pengendalian kebakaran hutan dan lahannya, serta tindakan pencegahan terhadap ancaman lainnya. Yang keempat, melakukan kolaborasi dalam kegiatan penelitian orangutan dengan perguruan tinggi dan mitra kerjasama lainnya. Jadi Pak Rektor misalnya mencontohkan di Laboratorium Alam Hutan Gambut LHG yang dikelola Simtrop. Ada banyak peneliti asing dan mahasiswa asing di situ. Ini harus kita lihat sisi positifnya juga. Tetapi juga kita harus menggunakan opportunity. Tidak hanya peneliti dari luar, mahasiswa dari luar yang melakukan penelitian di situ, tapi juga dosen, mahasiswa yang ada di sini melakukan kerjasama penelitian itu. Jadi dosen-dosen dan mahasiswa Universitas Palangkaraya, Muhammadiyah, Unkrip, atau apapun yang ada di sini. Nanti kalau Pak Simon atau Susan bikin papers,
mereka harus jadi co-authornya dong. Is that right? They deserve to be a co-authors of papers together. Because that's very important for the university here. So not just enumerators, data collectors, and so on. And in paper, sometimes we just say acknowledgement only. Yeah. I do hope later on, through the BMF, whatever, who collaborated with the University of Palangkaraya and Sabangau National Park, should be equal opportunity to be authors of all this kind of papers produced from these research activities. Ya, itu penting. Bahkan ke depan kalau bisa dosen-dosen UPR, mahasiswa-mahasiswi UPR juga pergi ke universitas di luar negeri dong. Ya enggak? Setuju apa enggak? Bisa magang di Exeter University, di mana Simon ini ada, saya pernah sampai ke Exeter University. Bisa di tempatnya Ibu Susan China ini, dia dosen Oxford University. Coba, Oxford itu termasuk universitas terbaik di dunia. Bawa dong, you can take them, to the Oxford University, do a short course or master studies or PhD studies. Start from now on. And we need to do a collaboration together. UPR, Ministry of Environment and Forestry, BNF, and other university from overseas. We have to live up together, this all kind of young generation, to educate them in the overseas universities, not only here. Catat ya, mahasiswi setuju nggak? You see? Tapi mulai sekarang belajar bahasa Inggris. Ya, karena kalau pakai bahasa Indonesia nggak ngerti mereka di sana. Mulai sekarang belajar bahasa Inggris. Sekarang lebih mudah belajar bahasa Inggris lewat apa? YouTube, lewat TikTok, apalagi lewat media sosial lainnya. Kalau dulu kan kita sulit ya bahasa Inggris. Sekarang dengan teknologi komunikasi, digital technology semua bisa. Belajar mulai hari ini pulang dari sini belajar bahasa Inggris ya. Di toilet di mana-mana. Saya dulu belajar bahasa Inggris gitu, sambil nyanyi-nyanyi mandi, ngapalin gitu. Itu caranya, ya. And you need to train them also in develop their language capacity. Dulu kita pernah kerjasama Pak Rektor dengan Monash University. Saya ingat, saya merintis dulu sebelum saya ngambil PhD di Queensland University. Dengan almarhum Sehat Jaya, kita develop English training UPR dan Monash University. Banyak yang nggak tahu itu. Jadi kita develop training bahasa Inggris sebentar di sini, kemudian 3 bulan di Monash University di Clayton Campus. Pada saat itu kita minta para mahasiswa-mahasiswi ini yang ikut training kursus bahasa Inggris ini menulis PhD risetnya, proposal. Tapi banyak yang nggak tahu tuh yang ikut program itu. Saya ingat nih si Apen, mana Bu Apen ada sini nggak? Kemudian Nomerita Nasir kalau nggak salah, adiknya Pak Dharma Nasir itu. Kemudian ada yang ngambil PhD di UK. Itu program kerjasama itu, tapi kami diam-diam melakukan itu. Jadi dulu saya ingat dengan Paul Maxson, kita mendevelop itu dengan Monash Sustainability Institute di Monash University. Mendevelop itu, ada 10 orang kalau nggak salah. Bahkan ada beberapa yang sudah lulus PhD kan, di UPR ini. Baik di Australia maupun di sana. Nah setelah saya nggak lagi, almarhum Syed juga sudah mendahului kita, nggak ada lagi yang nerusin program itu. Gitu. Saya kan juga sibuk di tempat lain. Ya, nah harapan saya Pak Rektor ini bisa dibangun kembali pola ini. Saya baru datang ke Monash University kemarin, mereka siap membangun kerjasama kembali dengan universitas di daerah penyokong IKN kalau bahasa saya ya. Kalau yang EPB, UGM kan udah maju betul, ya jadi udah nggak perlu dibantu banyak. Universitas daerah harus kita bantu. Kemarin juga Nottingham University baru ketemu saya kanselernya di Jakarta. Kita juga mau develop dengan KLHK MOU
Nah, harapannya nanti UPR juga bisa masuk bagian dari MOU itu di implementasinya. Ini penting bagi kita semuanya. Bapak, Ibu hadirin sekaliannya, tentu saya melalui momentum Sebangau Biodiversity Festival ini, kita harus bahu-membahu menjaga, melindungi, dan melestarikan keanekaragaman hayati yang ada di situ, termasuk juga secara umum di Kalimantan Tengah. Kita harus memberi contoh kepada generasi muda kita bahwa aktualisasi menjaga sumber daya alam dan kekayaan bangsa ini kita membutuhkan aksi-aksi nyata dan pemahaman yang tepat, bukan pemahaman yang misleading. Kita juga melestarikan orang utan sama dengan menjaga peradaban, menyelamatkan hutan, menyelamatkan udara bersih, menyelamatkan sumber pangan, menyelamatkan air tawar, serta keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, termasuk juga bagi satwa itu sendiri. Sejalan dengan pandangan tersebut, saya mengajak semua pihak yang hadir pada kesempatan ini untuk terus memberikan keteladanan dan aksi-aksi nyata kita yang melibatkan dan menggerakkan seluruh elemen bangsa, pentahelik, dalam berkomitmen menjadi bagian tak terpisahkan dari konservasi alam dan hidup harmoni dan semakin menghargai alam. Pada kesempatan terakhir ini juga saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Palangkaraya beserta seluruh jajaran yang telah bekerja sama menggarakan Sebangau Festival ini menjadi host atau tempat acara, berkontribusi dalam kegiatan seminar. Semoga ini langkah-langkah awal kerjasama KLHK dengan UPR dan pihak-pihak lainnya ke depan. Karena banyak sekali OPT-OPT kita yang ada di sini, saya lihat juga saya minta para OPT KLHK yang ada di Kalimantan Tengah, di wilayah Kalimantan untuk melihat Universitas Palangkaraya dan universitas yang ada di daerah ini menjadi potensi mitra kerjasama di dalam berbagai kegiatan. Demikian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, dengan mengharapkan ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan dukungan Bapak Ibu sekalian, maka acara Sebangau Biodiversity Festival ini saya secara resmi menyatakan dibuka. Cukup ini kan? Enggak pakai gong kan? Menggunakan gong Bapak. Oh, cukup ya. Demikian, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara Sebangau Biodiversity Festival. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memelihara, meridhoi upaya-upaya dan langkah-langkah baik kita semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.